Kita sudah merdeka, kok belum kaya juga. Di mana letaknya? Letaknya adalah di administrasi pemerintahan yang orientasinya kepuasan administrasi. Harusnya kepuasannya apa? Harusnya adalah kepuasannya publik. Kepuasan publik di mana? Di outcome-nya, di benefitnya. Birokrasi di kita di seluruh Indonesia, di Jawa Barat, di pikirannya apakah outcome dan benefit, output, outcome, dan benefit. Tidak. Di pikirannya adalah tukin. Hampir nggak ada saya menemukan idealisme tentang cita-cita besar. Apalagi negara berkemakmuran, nggak ada. Sempit. Obrolan yang dibicarakan dalam diskusi di antara mereka nggak pernah ngomongin bangsa ke depan, nggak pernah bagaimana menguasai, tidak pernah. Yang diomongin adalah tukin. Di era tukin ini, saya katakan, telah melahirkan degradasi birokrasi. Saya menentang ini jujur aja. Kenapa? Birokrasi bekerja tidak berorientasi output. Birokrasi bekerja berdasarkan aspek administrasi. Maka kinerja yang harusnya output, outcome, dan benefit bagi publik cukup diganti dengan selfie dan tayangan video pendek. Perannya itu, tayangan video pendek. Nah, itu bedanya, politisi menggunakan tayangan video pendek untuk membangun citra dirinya. Para birokrat membuat tayangan video pendek untuk melahirkan kepuasan para pemeriksanya. Degradasi material melahirkan daya pikir yang pendek, melahirkan bangsa tanpa arah. Birokrasi tanpa visi. Kenapa birokrasi tanpa visi? Karena dia tidak punya lagi ikatan historikal, dia tidak punya lagi ikatan ideologi, dia tidak punya ikatan filosofi. Kenapa? Badannya terpisah dengan buminya. Badannya terpisah dengan tanahnya, badannya terpisah dengan airnya, badannya terpisah dengan udaranya, dengan mataharinya. Penghormatan dengan sang merah putih hanya dipahami sebagai upacara dan bagusnya baris. Serta rapinya pasukan, bukan itu. Kenapa? Esensi negara, esensi visi negara, dan esensi keberhasilan negara itu adalah tergantung pada kuatnya ikatan ideologi. Maka, kalau bicara siapakah yang hari ini sangat konsisten menjaga tanah dan air? Yang masih konsisten adalah para petani yang tiap hari nyangkul di sawah. Menjaga tanahnya, menjaga sumber airnya, menjaga areal hutannya. Di luar itu adalah aksesoris tentang nasionalisme. Seperti sholat tanpa makna, berdoa tanpa isi. Ini perspektif. Perspektif ini itu lahir dalam tren penyusunan. Saya melihat sistem pengelolaan keuangan daerah itu terjebak dalam pragmatisme administratif dalam kegenitan teknologi informasi. Kegenitan itu melahirkan apa? Melahirkan sebuah kepuasan di depan layar gadget. Di depan laptop, di depan sistem, di depan aplikasi. Nah, apa yang lagi saya sorotin? Sudah semestinya kalau bicara tentang bagaimana penegakan hukum, bagaimana orientasi ke depan, perspektifnya kita rubah bahwa ada dua hal mungkin nanti Pak Jamitel dalam perspektif ke depan. Perspektif pengelolaan keuangan negara jangan hanya dipahami pada output.
tetapi tidak melahirkan outcome dan benefit. Saya memberikan contoh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kegiatan. Kegiatannya adalah pendidikan dan latihan bagi para pejabat eselon 2, eselon 3 di seluruh Provinsi Jawa Barat. Menghabiskan anggaran 5 miliar. Menggunakan hotel, narasumber yang mumpuni, acara yang hebat. Tapi tidak melahirkan outcome apapun. Dibandingkan dengan membangun rumah rakyat miskin sebanyak 100 unit dengan biaya masing-masing 50 juta. Dalam pandangan saya, kegiatan pembinaan birokrasi itu adalah korupsi kultural. Artinya, secara administrasi tidak korupsi, secara hukum tidak korupsi, tapi pikiran birokratnya menggeser pembangunan rumah rakyat miskin dibuatkan dalam kegiatan pendidikan yang tidak melahirkan apapun, itu sudah menghamil hak-hak rakyat. Apa yang membuat kita tidak maju? Berpuluh-puluh tahun keuangan negara dihabiskan oleh kegiatan seremonial, perencanaan administrasi berbasis argumentasi yang melahirkan pemborosan keuangan negara yang itu tidak melahirkan efek apapun. Saya hanya akan memberikan sentuhan tentang birokrat. Di Provinsi Jawa Barat, seluruh birokratnya pasti setiap Senin upacara. Pasti mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kebangsaan, sifat patriotik. Tetapi para birokrat lebih senang memilih jabatan fungsional yang tidak beresiko, tidak berhadapan dengan publik, tidak berhadapan dengan audit, cukup menjadi tenaga yang memberikan telaah, karya ilmiah, dan memilih berbondong-bondong masuk ke situ, menghindari jabatan-jabatan struktural yang beresiko. Menurut saya, negara harus mulai memberikan tawaran, disodorin, pilih mana? Pilih jabatan beresiko, pilih jabatan santai. Yang milih jabatan santai sebaiknya mengundurkan diri. Kenapa? Dia sudah kehilangan jiwa patriotik. Dulu orang berperang melawan kolonial. Saya yakin orang ini kalau hidup di zaman kolonial akan ikut dengan kolonial dibanding mengambil resiko berhadapan dengan kolonial. Berapa Provinsi Jawa Barat mengeluarkan biaya itu? 1,9 triliun dalam setiap tahun. Untuk memberikan apa? Memberikan uang pada orang yang tiap hari sun pipi kiri, sun pipi kanan dengan istrinya, duduk di kantor, santai, ngetik-ngetik, pulang lagi, santai, ngetik-ngetik, pulang lagi. Kalau yang 1,9 triliun ini bisa kami manfaatkan, selesailah problem pendidikan, selesailah problem kesehatan, selesailah problem infrastruktur. Bahkan 1,9 triliun ini kalau 10 tahun sudah 19 triliun. Dan ini sudah bisa menjadi investasi untuk anak cucu Jawa Barat ke depan. Saya yakin nggak akan maju kalau polanya begitu. Nah, untuk itu sinergitas dengan jajaran penegakan hukum itu dimulai dari input. Inputnya di mana? Input anggaran itu harus mulai, saya selalu menyampaikan input anggaran harus didampingi oleh BPK. Ke depan bisa jadi input anggaran didampingi oleh APH, termasuk jajaran Kejaksaan Agung. Untuk apa? Melihat yang di-input ini kira-kira manfaat atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah input anggaran adalah pembahasan anggaran. Di pembahasan anggaran ini ada perspektif. Perspektifnya apa? Perspektif administratif, teknokratis harus mengakomodir perspektif politik.
Bagaimana? Politiknya politik apa dulu? Politik yang bersifat kebutuhan publik, artinya seseorang dia menjadi wakil publik, maka dia harus mencerahkan publik. Maka dia berjuang untuk gedor meja rapat, meja paripurna, meja pembahasan. Karena apa? Karena publik yang diperjuangkan atau perspektif publik yang lain. Ini harus menjadi bagian. Nah, setelah itu adalah nanti sudah menjadi sebuah keputusan, ada yang pengawalan berikutnya adalah percepatan. Di mana letak percepatan? Didampingi. Harus semua penyelenggara kegiatan itu memiliki keyakinan bahwa pijakannya benar, bahwa apa yang dilakukannya adalah benar, sistemnya benar, dikawal. Setelah percepatan, maka ada pengawalan berikutnya, yaitu output. Ketika menjadi output produk, maka perspektif audit dalam pandangan saya itu harus dirubah. Perspektifnya adalah bukan dibayar dulu termin baru diaudit dulu baru dibayar. Kalau diaudit dulu baru dibayar, maka negara melahirkan pencegahan. Karena negara melahirkan pencegahan, maka perspektif korupsi tidak akan terjadi. Kenapa perspektif korupsi tidak akan terjadi? Karena upaya tindakan, kecenderungan orang melakukan penyimpangan sudah dipotong oleh sistem di mana audit menjadi dasar orang untuk melakukan pembayaran. Maka orang yang bayar juga tidak akan ragu. Dalam kerangka ini. Nah, untuk itu sinergitas seluruh jaringan pemerintah itu dalam satu sistem. Makanya trias politika di kita sesungguhnya bukan trias politika murni. Tetapi trias politika yang di sana ada unsur kerukunan, ada unsur kebersamaan, dan ada satu visi yang sama. Bahwa trias politika kita adalah trias politika tidak usah berbantah-bantahan, saling mencegah sejak awal untuk tujuan kemakmuran. Sebenarnya itu. Maka asasnya adalah asas musyawarah. Dulu orang menyebutnya dengan kalimat muspida, musyawarah pimpinan daerah. Sekarang namanya Forkopimda. Menjadi mitra konsultatif. Nah, ini yang menjadi bahan dasar. Bahan dasar ini akan melahirkan apa? Melahirkan percepatan pertumbuhan pembangunan yang bersifat adaptif dan berkemajuan yang berawal dari mana? Ada 3. 1, memiliki citra rasa masa lalu. 2, memiliki perspektif administratif yang bersifat kekinian. Yang ketiga, mengembangkan visi untuk masa depan. Kerangka acuannya adalah itu. Karena kerangka acuannya itu, maka tidak boleh apa yang menyebabkan birokrasi nggak cepat bergerak adalah kekakuan. Kapan birokrasi akan terasa kaku? Manakala punya pemimpinnya yang kaku. Kalau sudah punya pemimpinnya yang kaku, maka birokrasi akan berubah menjadi wujud administratif yang menghabiskan waktu dalam apel dan pengarahan. Ini penting. Selesai. Kalau sudah wujudkan apel dan pengarahan, ketika apel, siapakah yang paling rugi ketika apel? Yang rajin apel. Kenapa? Karena yang rajin apel itu sering kali menjadi tempat tumpahan pemimpin apel. Sedangkan orang yang tidak apel, yang paling enak, tidak berdiri, tidak dimarahin, tinggal di rumah. Tapi si pemimpin apel tidak memberikan tindakan yang nyata terhadap yang tidak hadir. Ngomel tiap hari, ini salah. Perspektifnya bukan itu. Perspektifnya adalah sistem. Karena perspektif setiap sistem, maka SP1, SP2, SP3 berhentikan menurut saya. Kemudian yang berikutnya adalah produk-produk harus mulai dikontrol sehingga jangan juga merasa kecil hati pada sebuah kelembagaan di pemerintah provinsi manakala anggaran proyeknya nggak ada. Ya kenapa nggak ada? Karena dinasnya bukan untuk dinas proyek, tapi dinas melayani. Ini penting. Ini penting. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Ini sebagai pengantar nanti akan disempurnakan oleh Pak Jaksa Agung Muda Intelijen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.